Saya ke Pak Ahmad Susanto ini sambil menunggu untuk Pak Irham. Jadi kalau melihat dari tanggapan dari Pak Arum dan juga Pak Supan tadi, apa yang ingin disampaikan dari Pak Ahmad Susanto selaku Ketua Bidang Hukum PPNI Kota Makassar? Silakan Pak. Ya, eh, tentu kita sudah menyiapkan langkah-langkah di dalam mengadvokasi persoalan ini. Tentu kami merespons secara baik dan positif ajakan-ajakan, masukan-masukan, termasuk melibatkan lembaga-lembaga publik, ya, termasuk yang kita lakukan ini melalui media, dan nanti juga insya Allah ini saran yang sangat baik sekali dari senior-senior kita semua, baik itu melalui ombudsman maupun melalui nanti DPRD provinsi. Tentu kita akan sampai ke situ. Kita akan lalui semua jalur itu. Kita akan coba semua jalan-jalan yang dimana bisa memperjuangkan keadilan dan hak-hak karyawan tenaga kesehatan yang dirumahkan oleh Rumah Sakit Faisal ini. Tetapi sebelum sampai ke situ, saya pikir kita mengutamakan dulu dialog, kita mengutamakan dulu komunikasi, kan ini kan budaya kita juga sebetulnya. Ya. Orang Bugis Makassar ini kita si pakat tahu dulu, saling mengingatkan dulu, bicara dari hati ke hati, dan itu sudah kita mulai sebetulnya pada hari Kamis kalau tidak salah ya, Kamis yang lalu kalau tidak salah sudah kami mulai, kami sudah ketemu, walaupun di ujung pertemuan itu tidak ada kesepakatan yang dibangun, karena opsi-opsi yang coba kami tawarkan kepada Rumah Sakit Faisal itu tidak direspon secara terbuka, tidak ditanggapi secara detail, sehingga kami berharap pada pertemuan selanjutnya dengan Rumah Sakit Faisal dan Yayasan Rumah Sakit Faisal, kami berharap sudah ada kesepakatan-kesepakatan yang kita bangun bersama, dan ini positif, dan mudah-mudahan kabar baik ini positif untuk tenaga-tenaga kesehatan yang dirumahkan. Kalaupun misalnya Rumah Sakit Faisal tidak ada itikat baik, tentu kita akan membawa jalur ini yang pertama mungkin ke Ombudsman, kemudian ke DPRD juga secara bersamaan mungkin. Mudah-mudahan DPRD bisa memfasilitasi. Barangkali kalau PPNI yang mau ketemu langsung dengan Rumah Sakit Faisal agak sulit misalnya, mudah-mudahan dengan di DPRD ini bisa ada keputusan bersama yang kita capai. Kalaupun tidak ada kesepakatan, kami dari PPNI sangat siap untuk berhadapan secara hukum di pengadilan nanti, karena kami yakin bahwa ini ada pelanggaran besar dalam kontrak-kontrak tenaga kesehatan yang dilanggar oleh Rumah Sakit Faisal. Tapi tentu langkah-langkah yang pertama yang kita gunakan adalah langkah-langkah dialog dan komunikasi, saya kira. Baik, terima kasih Pak Ahmad Susanto, Ketua Bidang Hukum PPNI Kota Makassar. Saya kembali ke Pak Irham Tompo, Ketua Serikat Pekerja Rumah Sakit Faisal. Ini tadi sudah kita dengar sama-sama penjelasan dari Pak Arum Speak. Ini apa yang ingin Anda sampaikan terkait dari aksi-aksi yang sudah Bapak lakukan terkait hak-hak tenaga kerja, tenaga medis maksud saya, yang memang menurut kita semua ini sepertinya menggantung sekali, tidak adil sepertinya. Silakan Pak Irham. Oh ya, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Bidang Hukum karena sudah memfasilitasi kami beserta Ombudsman dan Ketua Fraksi Komisi E. Semoga apa yang menjadi masukan tadi bisa kami tempuh. Jadi kami dari Serikat Buruh sangat menginginkan bahwa pemerintah hadir dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Rumah Sakit Faisal Makassar. Karena saya anggap bahwa persoalan ini adalah persoalan yang konkret yang harus butuh penyelesaian secara cepat dan khusus, karena yang terdampak di sini seharusnya menjadi garda terdepan, itu justru mendapatkan sebuah dampak yang sangat-sangat tidak manusiawi buat kami. Jadi saya memohon kepada unsur yang terkait di sini agar menyelesaikan konflik kami yang ada di Faisal. Kami Serikat Buruh itu kemudian menginginkan hal-hal baik untuk menyelesaikan konflik ini. Namun ketika hal-hal itu kemudian tidak terlaksana, maka kami Serikat Buruh akan tergabung beberapa organ lainnya beserta seluruh PPNI Sekota Makassar dan sekampus Sekota Makassar itu kemudian
akan bergabung dalam aksi selanjutnya. Namun hal itu saya akan hindari ketika hal-hal yang kemudian tidak diindahkan oleh manajemen Rumah Sakit Faisal, maka kami dari Serikat Pekerja Rumah Sakit Islam Faisal Makassar akan melakukan aksi yang lebih besar. Jadi itu mungkin dari saya. Jadi saya harap pemerintah terlibat dalam penyelesaian konflik ini. Oke, terima kasih. Baik Pak Irham, ini saya mau bertanya dulu Pak Irham, ini apakah karyawan yang dirumahkan 157 itu tetap mendapatkan haknya yang seperti Bapak katakan tadi 50% atau hanya sebagian? Itu seperti apa ini Pak? Jadi yang 157 di sini sebenarnya kalau menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa orang yang dirumahkan di sini sebenarnya mendapat upah, entahkah itu ada kesepakatan dari pihak perusahaan dengan serikat, berapapun yang kita sepakati, entahkah 50% ataukah 100%, ya kita terima. Namun di sini 157 orang itu kemudian tidak mendapatkan apa-apa. Namun kita dari karyawan tidak memikirkan itu. Yang kita ingin, yang kita butuhkan di sini adalah kepastian hukum terkait persoalan SK yang dituangkan dalam dikeluarkan oleh yayasan. Yang kedua, yang dirumahkan 157 orang ini sebenarnya masih mendapatkan hak upah selama 10 hari kerja sebelum dirumahkan. Namun 157 orang ini tidak mendapatkan gaji dari pihak perusahaan, sehingga itu yang menjadi tuntutan kita kepada pihak manajemen untuk kemudian membayarkan hak upah kami selama 10 hari kerja. Berarti karyawan yang 157 ini memang belum mendapatkan gajinya seperti itu Pak Irham? Iya, karena sebelum dirumahkan teman-teman yang 157 orang ini masih bekerja selama 10 hari sebelum dikeluarkannya SK. Jadi kami menganggap bahwa itulah hak kami yang kami harus tuntut, sehingga manajemen Rumah Sakit Islam Faisal Makassar harus menuntaskan itu. Baik. Apakah memang dari Rumah Sakit Faisal sendiri, kalau dari pandangan Pak Irham sendiri, ini pasien yang datang atau memang orang-orang yang berobat itu kurang atau seperti apa, Pak? Kalau saya lihat pada akhir-akhir ini memang pasien berkurang. Namun saya sepakat pada pernyataan Kak Rusping yang menganggap bahwa harusnya pihak rumah sakit itu kemudian sangat menghargai perjuangan atau hak-hak daripada karyawan, karena selama ini rumah sakit kan untung. Jadi baru beberapa bulan dilanda musibah, mereka sudah mengeluarkan karyawannya. Jadi kan tidak manusiawi. Betul. Sebenarnya karyawan di sini siap menerima suka dukanya rumah sakit. Berapapun yang dibayarkan pihak rumah sakit, teman-teman siap menerima itu. Asalkan jangan dirumahkan. Karena kata dirumahkan di sini pun tidak jelas. Bahasa lainnya mungkin perbudakan modern lah di saat-saat sekarang ini. Baik, kalau kita melihat memang status dirumahkan itu biasanya untuk pekerja berlaku untuk yang sudah tes rapid atau mungkin hasilnya itu reaktif. Memang ada informasi yang memang harus dirumahkan, tapi ini memang tidak ada semacam itu Pak Irham, tiba-tiba saja langsung 157 itu dirumahkan. Iya, kemarin kan sebelum dirumahkan ini yang dirumahkan itu keluar mandatnya dari yayasan itu yang umur 45 tahun ke atas. Iya. Karena berpotensi terpapar virus COVID-19. Jadi sehingga umur yang 45 tahun ke atas ini ingin dirumahkan. Namun saya nggak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba surat edaran yang keluar, karyawan kontrak maupun karyawan tetap yang baru 1 tahun kerja dan 3 tahun ini ikut dirumahkan. Jadi saya menganggap bahwa apa dasar yang kemudian mendasari pihak rumah sakit merumahkan teman-teman yang bekerja di rumah sakit yang melaksanakan tugas sebagai perawat COVID. Namun semuanya itu tidak pernah dikoordinasikan ke kami, sehingga teman-teman menganggap bahwa
hal itu diskriminasi buat kami. Ya. Berarti memang dari 157 karyawan ini ada yang baru berumur 1 tahun, ada yang sudah lama. Jadi memang tidak ada jaminan bahwa yang Bapak Irham tadi katakan 45 tahun ke atas, tapi ini 157 memang diputuskan langsung dari pihak rumah sakit seperti itu, Pak? Oh iya, sebenarnya di sini yang dirumahkan di sini masa kerjanya ada yang 2 tahun dan ada yang 3 tahun lebih dan ada yang 1 tahun lebih. Dan yang ironis, sangat ironis buat saya, menyayat hati teman-teman yang ibu hamil seharusnya mendapat hak cuti justru dirumahkan pula karena tidak mau dibayarkan gajinya. Dan sangat parahnya lagi ada karyawan tetap yang dirumahkan yang sedang sakit. Itu yang kemudian sangat menyayat hati. Jadi saya harap bahwa pihak manajemen itu kemudian lebih objektif dalam melihat persoalan sehingga tidak berlarut-larut masalah yang kita hadapi ini. Karena saya yakin kalau tidak ada penyelesaian secepat ini, mungkin teman-teman akan bereaksi lagi dengan massa yang lebih besar. Ya. Baik, terima kasih Pak Irham. Saya kembali terakhir ke Pak Arum Sping, pimpinan Komisi DPRD Sulsel. Pak Arum, gimana Pak? Masih terhubung? Masih. Ya, baik Pak Arum, ini terakhir closing statement atau harapan-harapan yang bisa Pak Arum sampaikan terkait dari kasus Rumah Sakit Faisal yang merumahkan 157 tenaga kesehatannya. Silakan Pak Arum. Oke. Soal tenaga kesehatan, saya sudah sampaikan di pernyataan kedua saya bahwa ini amat tentu memprihatinkan dan ini akan menjadi bahan diskusi kami di DPR. Rencananya pada hari Kamis, kami akan mengundang Dinas Kesehatan, meskipun bukan terkait dengan ini, tetapi saya juga akan mengkonfirmasi, menyampaikan perihal ini bahwa pemerintah provinsi melalui Dinas Kesehatan juga patut untuk menelusuri hal-hal tersebut, mengingat bahwa hari ini kita sudah amat sangat membutuhkan nakes, justru ada rumah sakit yang merumahkan 157. Yang kedua, kami ingin mengatakan bahwa usaha ini tidak boleh berhenti. Kami di DPR selalu menunggu. Kami kalau disebut berpihak kemana, kami berpihak kepada siapa yang kami wakili. Kami berpihak kepada rakyat dan tentu rujukannya adalah undang-undang. Kalau kemudian ada yang dilanggar, tentu kami harus memberikan sikap kami yang tegas. Katakanlah tadi ada yang disebutkan soal ada orang yang hamil segala macam, itu jelas dalam undang-undang. Tidak ada cerita kalau tentang itu. Karena itu kami berpikir bahwa ini harus segera diselesaikan. Ya, dan tentu karena ada serikat, ada pihak PPNI, ya kita berharaplah semua selesai dengan cepat dan kami selalu siap apabila kami dibutuhkan. Saya kira itu dari saya. Makasih. Baik Pak Arum, apakah ada keinginan untuk memanggil duduk bersama dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seperti itu melihat dari kasus Rumah Sakit Faisal ini? Iya, saya sampaikan tadi pada hari Kamis kami merencanakan untuk rapat dengar pendapat terkait masih seputar COVID. Ya. Ini salah satu pengaduan yang masuk adalah dari Bulukumba juga, Adi Mapasule, yang ingin mengambil jenazah istrinya yang belakangan dinyatakan negatif. Kami akan meminta gugus untuk dapatkan itu. Tetapi tentu ini bahan juga buat kami ketika bertemu dengan mereka bahwa ternyata ada masalah seperti ini. Jadi kita minta Pemprov sejak awal sebelum sampai ke kami sudah ada atensi, kira-kira seperti itu. Itu poinnya. Iya. Baik, terima kasih Pak Arum Sping sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kita hari ini membahas seputar bagaimana nasib tenaga medis yang dirumahkan di Rumah Sakit Faisal. Dan terima kasih untuk Pak Irham atas aduannya kepada kita. Semoga manajemen rumah sakit ini bisa mengambil tindakan yang secara bijak terkait dari apa yang terjadi. Dan terima kasih Pak Ahmad Susanto atas informasi dari Bapak terkait dari bagaimana peran dari tenaga kerja di Kota Makassar, apalagi tenaga medis kesehatan ini sangat dibutuhkan sekali pada saat masa-masa status pandemi virus COVID-19. Baik, terima kasih. Saya Ade Febrian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.